Bagaimana jika seorang tentara bayaran harus melawan satu kota penuh gangster sendirian? Dan misi itu bukan sekedar penyelamatan, tapi juga penebusan dosa masa lalunya. Inilah kisah paling brutal dan emosional dari film Extraction. Film berlatar belakang di Mumbai, India, di mana kita diperlihatkan seorang bocah pubera yang bernama Ovi. Ia adalah anak dari bandar narkoba yang terkenal di India bernama Mahajan. Lalu ada sang pengawal yang bernama Raju. Malam harinya, ia yang ingin merasakan kesenangan duniawi berada di klub malam bersama teman-temannya. Namun saat ia mencoba menghisap sebatang rokok kretek, tiba-tiba didatangi dua anggota oknum polisi yang memergokinya. Lalu temannya yang tidak tahu apa-apa pun tiba-tiba ditembak. Opi pun diculik. Kemudian sang ajudan Raju mendatangi ayah Opi di penjara memberitahu bahwa sang anak telah diculik. Sang ayah pun menyuruh Raju untuk menyewa tentara bayaran untuk menyelamatkan anaknya. Kemudian beralih ke Australia, kita melihat Thor alias Tyler, seorang tentara bayaran yang sedang bersantai menikmati liburnya. Namun saat Thor kembali ke rumah, ia didatangi rekan kerjanya yang ditugaskan menyelamatkan Opi Mahajan, anak seorang bos narkoboy India yang diculik oleh mafia Bangladesh bernama Amir Shaib. Lalu, kembali ke India, Thor dan rekannya sedang merencanakan misi penyelamatan, dan diperlihatkan Amir sang mafia menculik Opi. Kemudian, misi dimulai. Lalu di tengah pasar yang ramai, Thor menghubungi pihak mafia untuk berpura-pura menebus Opi. Ia pun dibawa ke markas mereka. Sesampainya di sana, Thor yang bersikeras ingin melihat Opi dalam keadaan hidup ditodong oleh para penculik. Setelah mempermainkan Thor, ia pun memperlihatkan Opi yang masih hidup. Lalu, Thor pun berpura-pura mengambil uang tebusan. Tiba-tiba, temannya yang berada di luar memulai misi pembantaian. Setelah berhasil melumpuhkan penjaga, Thor pun kembali untuk menyelamatkan Opi. Terjadilah adu tembak. Mendengar keributan tersebut, anggota mafia yang berada di luar ingin segera masuk dan membantu mereka, namun berhasil dihabisi oleh teman Thor. Begitu Thor berhasil menemukan Ovi dan membawa kabur, sang kolonel yang bekerja sama dengan Amir memberitahu bahwa Ovi telah menghilang. Kemudian Amir yang menyuruh sang kolonel untuk menutup semua akses keluar masuk kota. Kemudian Opi dan Thor sedang bersiap menuju lokasi kapal, tempat penjemputan. Tapi sebelum pergi, ia pun update story dulu. Lalu rekannya yang belum menerima uang pembayaran penyelamatan Opi mencoba menghubungi Raju. Rekan Thor yang sudah menunggu di kapal tiba-tiba mereka dihabisi satu persatu. Sang wanita pun memberitahu Thor bahwa ada penyusup dan rekannya di kapal sudah tewas, menyuruhnya untuk pergi ke titik penjemputan kedua.
Lalu, akhirnya ia bertemu dengan sang penyusup. Ternyata ia adalah Raju yang mengkhianati mereka demi uang tebusan. Thor pun langsung pergi membawa Opi ke titik penjemputan yang berada di jembatan. Terjadilah aksi kejar-kejaran. Raju bersama semua polisi dan tentara yang dibayar untuk menangkap mereka. Thor pun kini tidak hanya melawan gangster, tapi satu kota penuh pembunuh bersenjata. Saat menemui jalan buntu, ia bersembunyi di sebuah apartemen dan dikejar oleh para polisi. Terjadilah pertarungan epik antara mereka. Setelah mengalahkan para polisi, Thor dan Opi pun berpindah ke gedung sebelah. Tapi di sana ia bertemu dengan Raju. Terjadilah pertarungan antar mereka. Saat sedang berkelahi, mereka pun terjatuh. Pertarungan pun kembali dilanjutkan. Raju yang berhasil mengalahkan Thor langsung membawa Opi kabur dari para polisi menangkapnya. Tapi tiba-tiba Thor pun datang menabrak Raju dengan truk, membuatnya pingsan. Thor pun langsung membawa pergi Opi. Namun saat di tengah kota, truk mereka pun meledak. Amir yang mendengar itu pun langsung menuju lokasi untuk melihat mayat mereka. Akan tetapi ternyata dengan sedikit sisa kekuatan petirnya, Thor berhasil selamat. Lalu malam pun tiba. Thor dan Opi sedang beristirahat. Sembari mengobati lukanya, Thor mendapatkan telepon dari rekan wanitanya bahwa Raju tidak membayar mereka. Kemudian ia menyuruh Thor untuk meninggalkan Opi sendirian. Thor pun menolak karena ia teringat almarhum anaknya. Lalu kita melihat Raju yang terluka parah. Thor yang posisinya diketahui pun langsung bergegas pergi bersama Opi. Namun belum sempat pergi, mereka dihadang oleh sekelompok bocah puber. Thor pun memberikan pelajaran kepada mereka semua. Setelah menampar mereka, Thor pun bergegas menuju saluran irigasi. Di sana ia menghubungi temannya bernama Gaspar untuk membantunya kabur. Gaspar pun datang menjemput mereka dan membawanya ke rumah. Lalu, tak lama Gaspar pun pergi, meninggalkan mereka di sana. Tiba-tiba ia datang kembali, memberitahu Thor bahwa dengan membawa anak tersebut kepada Amir, mereka akan mendapatkan uang 10 juta dolar. Thor pun menolak. Gaspar yang sudah tergiur pun mencoba membawa paksa Opi, namun dihentikan Thor. Saat akan menghabisi Thor, tiba-tiba muncul Opi yang membawa pistol. Kemudian, setelah menerima tembakan tersebut, Gaspar pun tertidur lelap. Opi yang baru pertama kali melakukan terguncang. Thor pun mencoba menenangkannya. Kemudian, Raju yang mendapat telepon dari Thor mengajaknya untuk bekerja sama menyelamatkan Opi. Akhirnya mereka pun bertemu. Thor langsung memberinya semua senjata dan memintanya membawa Opi menuju jembatan tempat rekan Thor berada. Saat berada di jalan,
Banyak tentara yang mengawasi, lalu Thor mengalihkan perhatian mereka. Tanpa membuang-buang waktu, Raju langsung pergi dari sana. Tapi sesampainya di dekat jembatan, mereka terjebak macet karena para tentara yang melakukan pemeriksaan. Mereka pun diam-diam berjalan menuju jembatan. Namun sayang, saat mereka hampir berhasil melewati para penjaga, salah seorang tentara mencurigai mereka. Karena ketahuan, Raju berusaha melindungi Opi. Terjadilah aksi tembak-tembakan. Kolonel yang mengetahuinya langsung menuju jembatan bersama semua pasukannya. Raju yang terdesak pun menyuruh Opi untuk bersembunyi. Lama kemudian, rekan Thor pun datang membantu mereka. Thor yang berhasil keluar dari kepungan para tentara pun langsung menuju ke jembatan, membantu Raju membantai anak buah sang kolonel. Opi yang melihat Raju sedang tersudut berusaha membantunya, akan tetapi Raju pun gugur ditembak sang kolonel. Kemudian helikopter yang menjemput mereka datang, tapi sang pilot berhasil ditembak kolonel. Sang wanita pun berusaha mencari posisi kolonel. Di saat bersamaan, sang kolonel yang sedang menargetkan Thor berhasil menembaknya. Setelah mengetahui posisi kolonel, sang wanita langsung menembaknya tepat di kepalanya. Kemudian Thor yang masih bisa bertahan, berusaha mengadang sisa pasukan Amir agar Opi dan rekannya berhasil selamat. Saat dirasa sudah berakhir, tiba-tiba ia ditembak dari belakang oleh bocah bubur yang ia tampar kemarin. Lalu, di saat terakhirnya ia teringat kenangan almarhum anaknya. Ia pun terjatuh dari jembatan. Opi dan rekannya pun berhasil selamat. 6 bulan berlalu, Opi kembali ke sekolah, mengikuti pelajaran renang. Di tempat lain, kita melihat Amir yang sedang buang hajat. Ia didatangi sang wanita yang ingin membalaskan kematian Thor. Lalu di akhir film kita melihat seorang yang samar-samar sedang mengawasi Opi. Apakah Thor masih hidup? Coba komen di bawah.